Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan alim ulama, jadi pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang kita dahulukan salangkah atau tinggikan sarantiang, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Kemudian Bapak Ibu jemaah sholat Isya dan Tarawih. Selanjutnya anak-anak kami, baik itu tingkat SD dan SMP, tapi nampaknya banyak yang kirim salam saja sama Pak Ustaz. Apalagi mereka-mereka yang di tingkat SMA. Ibu-ibu dan bapak para jemaah, kita bersyukur hanya kepada Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi kalau ada ibu-ibu dan bapak yang sering melakukan itu, alhamdulillah, halo wa syukurillah. Bapak, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tokoh putih. Ini sering di mana-mana. Umumnya mereka itu membaca alhamdulillah wa syukurillah. Yang benarnya wa syukru lillah. Kalau awak baca alhamdulillah wa syukurillah, itu sakare bahasa Arab, sakare bahasa kampung Kalawi. Ya. Alhamdulillah itu bahasa Arab, syukurillah itu bahasa Arab, itu bahasa awak. Nah, tergantung apa yang mau baca. Kalau awak dia bahasa Arab, keduanya alhamdulillah wa syukru lillah. Segala bentuk puji milik Allah, segala bentuk syukur milik Allah. Salah satu kaifiah kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas setiap ibadah apapun yang kita kerjakan. Tentu Bapak dan Ibu, ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena kita juga tahu dunia, ya, dunia tempat kita beramal, dan tentu kita tidak mau amal yang kita perbuat itu nanti sia-sia. Jangan sampai istilahnya utang dibayar lansai indah. Maka untuk itu kita jaga ibadah kita agar tidak sia-sia. Kualitasnya kita jaga. Sah dan tidaknya suatu ibadah adalah ditentukan oleh rukun dan syarat, apapun bentuknya. Kemudian kuantitasnya, nominalnya kita tingkatkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap zaman berbeda orangnya. Setiap bulan berbeda pula zamannya. Iya betul, Bu? Bu, iya tak itu. Dulu Nabi menyuruh, berbukalah kamu dengan kurma. Isuruh ada Nabi buku puasa kurma.
Bamu kayo kurma Pak. Dek karena cuma gol na do ketika itu lain. Bola do sampai lo pepaya cuma ko apalagi kolak di es buah. Kenapa? Karena pada saat itu, bilang tuh Bu, saat itu tentu masa Rasulullah. Pada saat itu di tempat itu nanado baru itu. Cobalah saat ini di tempat ini nanado inilah. Jadi artinya apa? Kita membaca hadis-hadis Rasulullah itu tidak hanya lafaznya saja. Kita pahami maknanya anantasire dalam nantasure. Pamu Nabi dahulu ya orang padusi ko lagi rancak sembahyang di rumah daripada di musajid. Ya, kenapa? Karena pada saat itu di tempat itu, itu kan gitu. Di saat itu, Masya Rasulullah, di tempat itu di Makkah atau di Madinah, bagaimana kejadian? Jarak musajid dari rumah jauh. Orang belum pandai membuat ondalai, apalagi ondal listrik. Hujan dari payung belum pandai orang membuat lain. Jumlah orang padusi jauh lebih sedikit daripada laki-laki. 1:6. Jadi orang padusi itu ketika itu takut nyoba jalan siang, takut pasobok jalan laki-laki. Apa itu? Laki-laki sengenek, laki-laki banyak padusi seketek, laki-laki itu sinyal panuh sadolan. Ada kepanuh sinyal, makan lagi untuk setiap hari. Jadi tidak aman padusi. Daripada dapat musibah di jalan, daripada mudarat nang kadapet lagi rencak sholatnya di hari ini itu tidak ada. Nggak pasopok dong. Oh jauh, mana jauhnya? 3 jangka lebih. Nah, jadi Bapak dan Ibu, begini kita memahami hadis-hadis Rasulullah, apalagi ayat-ayat Al-Quran. Malam yang keempat ini, alhamdulillah kita masih padat. Kita paham salah satu mau'izah hasanah nan takana-kana yang Bapak dan Ibu dan banyak terjadi di tengah masyarakat. Termasuk diantaranya orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan orang-orang yang harus tidak berpuasa dengan segala problema. Beberapa minggu yang lalu Bapak dan Ibu, ada beberapa orang ibu-ibu bertanya, nanya-tanyaan Pak, bara ini kok jumlah pidiah Pak Ustaz? Sampai menanya pidiah, belum pastilah berencana nyoba membayar pidiah. Ada apa dengan ibu ini? Ditambah pula ada turunan surat dari Basnas. Jumlah pidiah tahun kini berapa? 50.000 atau 60? 50 kalau tidak salah. Maknanya apa pula kepentingan Basnas dengan pidiah? Apakah Basnas kalau bertambah lo kepanjangannya cedai badan ambil zakat, sedekah dan pidiah? Ini perlu dibahas. Nah, kembali kita ke awal. Pertama, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu dulu. Orang-orang yang sakit dan orang-orang yang musafir. Orang yang sakit seandainya dia berpuasa akan bertambah sakitnya. Si musafir seandainya dia berpuasa hari itu
mungkin di dalam perjalanan dia akan lemah, akan lelah, akan sakit dan sebagainya. Orang-orang itu insya'a, kalau musafir, insya'a soma wa insya'a aftar. Kalau dia mau, silakan berpuasa. Kalau dia mau tidak berpuasa, juga silakan. Begitu juga orang sakit. Kesimpulannya, dua jenis manusia ini adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bukan harus. Apalagi Bapak dan Ibu, kita musafir, ibu bapak mungkin ada di subuh anak ke Merangking, ke Pekanbaru, Merangking, ke Jambi, ke Palembang, segala macam. Ya, kenapa dispensasi ini diberikan Allah? Malah dijabarkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Karena kondisi musafir waktu itu di tempat itu tidak sama lagi. Nah, yang musafir dari Makkah pergi ke Syam, puluhan kilo jalan kaki, panen garam, tidak ada payung, itu pandai orang mengambil payung lagi. Nyok puasa, ayo nanti kan, awalnya kita di Kampung Kalawi, ya minum teh tandu di Kampung Kalawi, kok pagi, abek kok pipisnya di Bandung bisa. 1,5 jam selesai. Jadi ibu dan bapak, jangan sekali-kali berencana untuk tidak berpuasa besok. Kenapa? Karena yang tadi musafir yang boleh dikatakan ada menemukan al-masyaqqah, kendala. Itu satu. Nah, orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhor, wajib mengganti sebanyak nan tinggal. Nah, jadi numpang lo di sini Bapak Ibu, ya, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, mengandang-andang saja. Ibu hamil dan ibu menyusui itu Bapak Ibu, kalau tidak dibayar tak malah mati, ya. Tidak ada pembayarannya di akhirat dok. Kalau utang harto di dunia meninggal masih bisa dibayar jo harto dan wak tinggalkan. Tapi kalau puasa nih, makanya wanita hamil itu, ya, jumhuriyah ulama fikih berpendapat fa'alaihimal qadha. Mereka yang meninggalkan puasa karena menyusui, mereka yang meninggal puasa karena hamil, ya, fa'alaihimal qadha, wajib mengganti, wajib mengqadha dunal fidyah. Ada juga yang berpendapat fidyah, tapi sangat minim. Jadi kalau lupa di ibu cara maitong utang puasa, ya, petunjukan bukan anak-anak. Umur 5 balik dulu awak mulai haid, masuk Ramadan lah, libur seminggu 7 hari sampai umur 25 lah 10 tahun, 10 kali lo masuk Ramadan, 10 kali 7 70 hari. Utang puasa karena haid ketika gadis 70 hari. Catat. Catat lo? Catat. Umur 25 awaknya pelakian dia mak awak yang nak pelaki lah. Nak pada bulan sesudah itu hamil. Alhamdulillah. Anda taluk puasa doang, taluk di dedek puasa doang. Mual-mual baru dedek, ya silakan lah kerja apa. Sampai rayo sebulan. Nah, nak pada bulan sudah rayo, lah iya nak laki-laki sedang hari menyusu. Ya, tiba Ramadan celai bang, kisuk mana nak abangku menyusu, 10 jam abang ketika kete. Dan doanya ngecek lah.
Isu menyusu mayuang sama long jabang itu gini, ya kita nak lakinya, lalu libur lo sebulan lain. Waduh anak palimo jarak 2 tahun. Bade mo to. Panganduang barana. Itu sekarang itu 10 tahun. 10 kali 30 300 hari. Anak palimo umur 36 baru 370 hari utang puasa. Ya bu? Alah, jadi kalau bulan Carai puasa awak hari Senayan kami itu niatkan puasa mengqadha. Sengaja aku puasa esok hari mengqadha karena Allah. Selesai. Gua saja tabai utang cie. Utang tabai cie pahala puasa sunat hari Senayan dapat sekali. Sekali membuka puro 2-3 utang tabai. Nah, itu berikut. Jadi ibu dan bapak sudah 4 jenis, malah 6. Orang yang sakit, si musafir, ibu hamil, ibu menyusui. Orang yang 4 ini boleh tidak berpuasa. Yang 2 lagi haid, nifas, wajib tidak berpuasa. Tapi fa'alaihinnal qadha. Mereka itu semuanya wajib mengqadha. Lalu siapa yang hanya membayar fidyah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak taluk puasa dek karena olah gaib atau dek karena sakit manaun, orang itu cukup dibayar dengan fidyah saja. Tapi ingat, fidyah itu adalah ta'amu miskin. Mau masih mencari sebagian tampil Pak. Aduh di musaji, ya ambil zakat nyotari mulu fidyah. Amil zakat itu tidak menerima fidyah dulu. Amil itu tugasnya menerima zakat, bukan fidyah. Fidyah itu jelas, ta'amu miskin. Lain kan miskinnya dia diambil tuh, enggak, tentu lain. Karena ijab kabul kita bukan dengan miskin, antara si fadi atau orang yang membayar fidyah dengan yang tempat membayarkan, dia ambil. Fidyah itu langsung bisa kepada orang-orang yang nakik Jawa. Nanti muka rumah, nanti langkah, nanti subuh, nanti tidak. Bu, emak mau nyendak kalau bos suruh sampai hari hanya bapak fidyah. Ya, pun yang kamu bagian ke ibu pak, ampera kekuatan kui sehari atau bareh kuatan pakai sambal atau pakai piti. Kita salahkan kau udah sampai fidyah nak kecil benih. Ya, langsung. Jadi ibu, hal-hal yang sifatnya prinsip jangan disepele-sepelekan. Ini wajib. Semua juga zakat Pak. Aku pernah di suatu musadi, keluar di musadi dapetin sarung je, rupanya dapet jamaah pusat dulu. Cara apa Pak bagiin sarung? Zakat. Zakat kok kain sarung? Dapat tambah no cek lain yang dizakatkan kok. Haratonan kuliah dan wajib dizakatkan pun 5 macamnya nyo. Nah, dokin sarung tu. Atau nang kanan kin sarung nah. Jangan lucu-lucu. Ya. Banyak yang aneh di negara dia kok Bapak Ibu. Jadi kalau kita zaman kini kita belajar itu kok sama. Tupoksi awak sama. Biarlah sutak, biarlah tak sutak awak sama. Sama kewajiban kita mencari dan mencari. Ya, zakat mal yang wajib itu bayarkan 5 jenisnya. Ada antara 5 itu namanya zakat dagang. Syaratnya harus setahun. Per 31 Desember tahun berjalan dihitung dewa.
Lacukuy sanisap at alun. Kalau lacukuy, keluar 100%. Tapi hindi. Ditampewa, dinagarawa, zakat ditong tiap bulan. Dipotong tiap bulan, zakat tiap bulan. Jadi lang para haji Pak na pegawai, tiap bulan dipotong zakat. Ano mana tu? Ya, profesi tak zakat tu al-haul. Yang tak pakai haul itu padi di sawah. Tu yo yauma hasadihi, waktu panen tu dihitung kalau sampai senisab akan keluar sedekah. Kalau belum sampai senisab lagi tidak bisa dikeluar sedekah salah. Ya, ada kapatan kecil sengaja lagu lebih dari jam 9 sengaja. Mu'alaf, aku tanya, labarala mau mu'alaf Pak? Lah 3,5 tahun Ustaz. Mu'alaf kok 3,5 tahun? Jadi siapa yang menetapkan lamu jadi mu'alaf kok bilba? Tidak tahu ada. Mu'alaf itu kan salah satu orang yang boleh menerima zakat, tapi udah 3,5 tahun masih juga mu'alaf. Akan sudahnya oknum mu'alaf yang pembunuhan surat salah itu menjadi kepiak. Jopot tuner apa itu? Kuado mu'alaf tagak sekolah yang menangis lo cerita saya hampir dibunuh. Pak, jalan ke dia dapat diri. Besok subuh nyobain lo kepada buih. So malam di bolonya ini dipengaruh. Labih masuk surat nyobain lo ke masjid takwa nyobain surat kita. Itu sekarang juga tiap hari. Tengah oportuner. Itu alpat apa itu? Perlu nih Pak. Terakhir, jangan kita keliru jemaah dengan pengurus tentang kotak infak. Khusus infak sedekah. Bertanya lagi jemaah kan? Ada kejadian di Kuari Karayo Pak, menunjuk emak-emak serap Pak pengurus, anak cucu ambo Pak pun tidak ada namanya. Nyamaknya meninggal. Oh tidak bisa. Kok gitu? Oh tidak bisa. Karena kami, ibu namanya anak tua anak yatim, cucu ibu tidak yatim dong, piatu. Bapak ibu nanti mau kasih di Al-Quran, la ta'kulu amwalal yatama, itu tidak isi ketipiang dong. Jangan kamu makan harta anak yatim, itu maksudnya harta yang ditinggalkan ayahnya. Anak kau nenek mati ayahnya, harap toko nyo kelola di niangnya, domestiknya, oi muniang, ya jangan kau sungkahkan pula harta kemanakan kamu itu maksudnya. Ya, kalau isi ketipiang itu santunan kita bersama, itu jauh dari minim itu. Ya, itu aja Ustaz, jawab sederhana Pak, abu yang kotak infak 3 Pak. Pak ketiga, kotak infak yatim piatu, kotak infak yatim saja, kotak infak piatu saja, khawatir lagi. Niyo menyumbang ke piatu buku kotak, kayak yatim koa, yatim piatu, siang ketiga ibu 3. Apalagi kita Pak, di Minang, meninggal ayah, anak yatimnya urus di mandenya sampai dewasa. Ya Bu, tapi kok mati emak Bu? Mati emaknya Pak? Apanya? Bini. Iya. Berapa mau lambe pelari? Adojan kurang pelarinya lah bini. Iya, masa sakitnya lah pecah-pecah ya. Tinggal melalui jalan. Nah, jadi jangan kita persoalkan hal-hal kapan perlu diratakan, kapan perlu bagi pengurus kalau tiba di kurban dan di samuan sekopon rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4 dapat si korban dah. Rumah 1 isinya 3, rumah 2 isinya 3 balik, si dapat korban segigit seorang pe. Profesional di sini. Mudah-mudahan diberikan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala
Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.